Memang saya sendiri sudah menghadap ke Rakortas, itu memang tidak ada putusan untuk impor, Pak. Rakortas itu tidak ada putusan untuk impor, Pak. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan bulan Maret, Pak, Maret tahun lalu itu 900.000 ton, Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu, Pak. Itu beras impor, Pak. Jadi sudah menaun, Pak. Saya mesti mengambil keputusan kepada keputusan-keputusan yang tidak populer. Saya hadapi, Pak. Kalau memang saya salah, saya siap berhenti. Nggak ada masalah. Saya berhenti, nggak ada masalah. Tapi tugas saya memikirkan yang tidak dipikirkan oleh Bapak dan Ibu. Tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Bohong lagi, please, Pak Presiden jangan hoax. Pemerintah kabarnya sudah membentuk Badan Cyber Nasional untuk antisipasi pemerintahan yang mengarah pada hoax. Sasarannya adalah pemberitaan yang diterbitkan melalui media sosial dan berita online. Sebagaimana jika hoax yang terjadi justru menghembuskan pada pejabat negara, bahkan seorang presiden juga ikut menyebarkannya. Pernyataan presiden di bawah ini mungkin bisa dikategorikan sebagai hoax. Jokowi berkata selama 3 tahun ini Indonesia tidak lagi melakukan impor beras. Padahal data resmi BPS menunjukkan sebaliknya. Hitungan 3 tahun berarti memasukkan tahun 2018, 2019, dan 2020. Karena tahun 2021 baru mulai memasuki bulan ketiga. Dan faktanya, data BPS menunjukkan impor beras besar-besaran terakhir kali terjadi pada tahun 2018. Saat itu Indonesia mengimpor beras sebesar 2.253.824 ton di tahun 2018. Kemudian tahun 2019, sepanjang tahun tersebut Indonesia mengimpor beras sebanyak 444.508 ton atau setara dengan 184,2 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian tahun 2020, di tahun ini, Indonesia memang tidak melakukan impor beras, namun pada tahun itu, sudah ada wacana impor yang mendapatkan kecaman banyak pihak. Situasinya pun sama dengan saat ini, di mana wacana impor kembali digulirkan dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena menganggap stok beras kita mencukupi. Dengan data-data tadi, ucapan Jokowi pada akun Twitternya bisa dianggap hoax yang sengaja disebarkan. Dengan kalimat, selama hampir 3 tahun ini Indonesia tidak mengimpor beras. Setingkat kepala negara tidak mengetahui data yang dibicarakannya. Otomatis bahasan yang ia ambil pastinya hanya sekadar pemanis bibir tanpa ada pemahaman lebih lanjut. Sangat disayangkan apabila staf-staf khusus presiden malah tidak mengetahui hal ini. Seharusnya staf khusus presiden bisa mengkoreksi dahulu apa bahan yang akan disampaikan Jokowi pada publik. Jika presiden begini, gak heran apabila masyarakat kita lebih suka mengkonsumsi informasi hoax daripada informasi yang edukasi. Ditunggu Badan Cyber Nasional menerapkan peraturannya atas penyebaran informasi hoax yang dilakukan oleh Presiden. Sebelumnya diberitakan bahwa Jokowi mengatakan hampir 3 tahun kita tidak impor beras. Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa pemerintah Indonesia sudah hampir 3 tahun tidak melakukan impor beras. Pada tahun ini pun kepala negara memastikan tidak akan ada beras masuk hingga Juni 2021. Sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita. Kita sudah hampir 3 tahun ini tidak impor beras, kata Jokowi dalam keterangannya melalui akun YouTube Sekretariat Presiden Jumat 26 Maret. Dia mengakui pemerintah memang telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Thailand dan Vietnam terkait dengan impor beras.
namun ini dipastikannya hanya untuk berjaga-jaga. Saya tegaskan memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk jaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk. Begitu tutur Jokowi. Sebagai informasi, MOU dengan Thailand ini merupakan kerjasama antar kedua negara dengan skema antar pemerintah atau government to government atau G2G. Informasi yang beredar, importasi yang disepakati adalah sebanyak 1 juta ton lebih. Sementara itu, MOU dengan Vietnam sebelumnya juga telah menjadi pembahasan di media internasional dan lokal. Indonesia disebut-sebut berencana kembali impor beras dari negara tersebut melalui Perum Bulog dalam waktu dekat. Meski demikian, perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog itu telah mengatakan penolakannya pada rencana impor 1 juta ton beras pada tahun ini. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buas mengaku masih memiliki persediaan beras di gudang mencapai 883.585 ton per 14 Maret 2021. Dengan rincian 859.000 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah dan 23.700 ton stok beras komersial, kata Buas dalam keterangan tertulis Selasa 16 Maret. Sementara beras sisa impor di tahun 2018 masih tersedia di gudang Bulog yakni sebanyak 275.800 ton. Dengan 106.000 ton diantaranya mengalami penurunan mutu. Adapun total impor beras tahun 2018 tercatat sebesar 1.785.450 ton. Kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras merah yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Selain itu, Buas juga menambahkan pada Maret 2020, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900.000 ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bansos dari Kemensos dan bantuan langsung dari Presiden bagi masyarakat guna menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi. Namun beras itu hanya tersalurkan sekitar 450.000 ton dari alokasi sebanyak 900.000 ton dan sisanya hingga kini sebanyak 275.000 ton beras impor tahun 2018 pun masih tersimpan di gudang Bulog.